Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian semuanya hari ini? Semoga kalian sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, kali ini kita akan mempelajari tema yang kedua, yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan. Sebelum kita mempelajari tema yang kedua, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mempelajari tema yang kedua, kita harus mengetahui apa sih tujuan dari kita mempelajari tema yang kedua. Tujuan yang pertama yaitu 1. Siswa dapat menyebutkan manfaat tumbuhan dan hewan bagi manusia dengan benar. Kemudian yang kedua, menyusun karangan tentang cara perawatan tumbuhan dan hewan melalui wawancara dan atau eksplorasi lingkungan dengan lisan tulisan yang benar. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menemukan pesan moral, penokohan, dan watak tokoh yang terdapat pada dongeng dengan tepat. Di dalam tema yang kedua ini, kita akan belajar 4 subtema. Yang pertama, pembahasan yang pertama yaitu manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Kemudian kita akan mempelajari subtema yang kedua yaitu manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Kemudian yang ketiga yaitu menyayangi tumbuhan. Dan selanjutnya yaitu menyayangi hewan. Kita akan membahas satu persatu tentang subtema tersebut. Di dalam subtema yang pertama, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Di halaman 3-4 itu ada sebuah kisah, yaitu tentang pohon tomat dan pohon mangga. Kita lihat, ya, dongeng tersebut itu apa sih? Nah, dongeng adalah sebuah cerita khayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng biasanya disampaikan secara turun-temurun. Fungsinya untuk apa dongeng tersebut? Yaitu biasanya untuk menyampaikan ajaran moral dan juga sebagai hiburan saja. Biasanya di dalam ajaran pesan moral tersebut dalam sebuah dongeng itu tertera dengan jelas di bagian akhir dongeng. Bisa dilihat di buku tema kedua halaman 3 dan 4. Nah, di dalam buku tema halaman 3 dan 4 itu ada penyampaian pesan moral. Apa sih pesan moral tersebut setelah kita membacanya? Ternyata pesan moral tersebut yaitu kita tidak boleh iri dengan kelebihan orang lain dan kita harus bangga dengan keadaan diri kita sendiri. Kemudian di dalam dongeng tersebut itu mempunyai unsur-unsur dalam dongeng, yaitu apa? Ada tokoh. Tokoh itu apa? Tokoh adalah merupakan pelaku dalam sebuah cerita. Kemudian yang kedua adalah penokohan, watak karakter tokoh, yaitu apa? Yaitu sifat yang dimiliki oleh tokoh dalam sebuah cerita. Selanjutnya, kemudian setelah kita mengetahui dongeng, ternyata tumbuhan juga mempunyai manfaat. Manfaatnya apa? Yang pertama, tumbuhan sebagai sumber makanan. Contohnya, buah apa saja, ada apel, mangga, dan pisang. Kalau biji itu ada gandum, kemudian padi, kemudian ada teh, ada kopi, kemudian gula.
tumbuhan sebagai sumber bahan baku. Selanjutnya, contohnya apa? Contohnya adalah lidah buaya, ingus kucing, itu sebagai obat. Kemudian selanjutnya adalah minyak wangi, ya. Biasanya itu diambil dari bunga mawar, bunga lili, dan bunga melati. Kemudian selanjutnya contoh lain adalah ada karet, kertas, dan lem. Nah, manfaat yang ketiga yaitu tumbuhan sebagai bahan bangunan atau bahan furniture. Itu contohnya itu terdapat di pohon, ya, kayu sebagai bahan bangunan, ya, digunakan biasanya untuk dibuat meja, kursi, dan lemari. Nah, selanjutnya yaitu subtema yang kedua. Subtema yang kedua yaitu manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Apa saja manfaat yang kita dapat, ya, kita peroleh dari hewan? Ternyata hewan dimanfaatkan oleh manusia karena hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, dimanfaatkan tenaganya. Hewan tertentu dimanfaatkan tenaganya untuk membantu kegiatan manusia. Contohnya apa? Contohnya kuda, ya, sebagai alat transportasi. Ada delman, ada gerobak, kemudian kerbau untuk apa? Membajak sawah. Kemudian anjing dimanfaatkan untuk apa? Menjaga keamanan lingkungan. Nah, selanjutnya manfaat hewan lainnya yaitu, ya, dijadikan sebagai bahan makanan dan minuman. Nah, ada ayam, ya, bisa diambil dari daging dan telur. Kemudian sapi dan kambing dimanfaatkan untuk diambil kulit, daging, dan susu. Selanjutnya yaitu manfaat berikutnya adalah untuk kesenangan, ya. Untuk kesenangan apa? Biasanya hewan untuk kesenangan itu hewan yang akan dipelihara, ya. Contohnya ada ikan hias, kemudian burung, kemudian ada kelinci, kemudian kucing, ya. Itu jenis-jenis hewan peliharaan yang bisa menghibur bagi pemiliknya. Next, selanjutnya, nah, kalau kita sudah mengetahui, ya, manfaat hewan, ya, digunakan sebagai apa, selanjutnya cara perawatannya. Cara perawatan hewan peliharaan. Nah, yang pertama kita harus membuat kandang untuk tempat tinggal. Biasanya untuk tempat tinggal itu harus rumahnya itu, kandangnya itu harus cukup yang luas. Nah, untuk apa? Untuk sirkulasi udara. Kemudian untuk terhindar dari panas terik, hujan, ya, hewan peliharaan kita. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu hewan peliharaan harus diberi makan dan minum dalam jumlah yang cukup untuk setiap harinya. Nah, selanjutnya yang ketiga, memandikan hewan peliharaan secara teratur dengan menjaga kebersihan hewan peliharaan agar terhindar dari penyakit. Selanjutnya yang keempat, jangan lupa pemberian vaksin dan membawa ke dokter hewan apabila hewan peliharaan kita sakit. Nah, selanjutnya yaitu manfaat hewan liar bagi kehidupan manusia, Apa sih manfaat hewan liar? Nah, contohnya kita sering tahu, ya, di sawah, ya, itu ada ular sawah. Kemudian ada burung hantu. Ternyata hewan liar itu bisa membantu petani. Yaitu apa? Membasmi hama tikus. Kemudian kelelawar dan capung membantu mengurangi jumlah nyamuk di lingkungan sekitar kita. Kemudian burung-burung yang memakan hama ulat pada tumbuhan yang ditanam. Selanjutnya yaitu hewan lebah, itu biasanya untuk membantu proses penyerbukan, ya, bunga tanaman di perkebunan.
Kemudian yang terakhir yaitu cacing. Contohnya itu membantu menyuburkan tanah yang kita tanami. Nah, selanjutnya adalah subtema yang ketiga, yaitu menyayangi tumbuhan. Nah, kenapa kita harus menyayangi tumbuhan? Karena tumbuhan itu juga perlu perawatan yang baik. Nah, bagaimana cara merawat tumbuhan yang baik? Nah, yang pertama itu dengan penyiraman. Kita bisa menyirami tanaman ya sehari 2 kali, misalnya pagi dan sore. Nah, kemudian yang kedua pemupukan ya, agar tanah menjadi subur. Kemudian yang ketiga adalah pemangkasan, pemotongan daun batang yang sudah tua agar tumbuh kembali daun yang lebih muda lagi. Kemudian yang keempat, pembersihan hama dan gulma ya, untuk pemberantasan dari hama-hama yang bisa membuat tanaman itu menjadi rusak. Petunjuk perawatan anggrek bulan. Petunjuk perawatan anggrek bulan itu yang pertama yaitu memilih anggrek bulan yang sehat. Kemudian yang kedua menanam. Kemudian yang ketiga penyiraman dan pemupukan. Kemudian yang keempat pencegahan hama dan penyakit. Yang kelima yaitu sirkulasi udara. Selanjutnya adalah kita akan membahas tentang wawancara. Nah, apa itu wawancara dan apa sih beberapa hal yang harus dilakukan? Yang pertama kita harus mengetahui apa artinya dari wawancara. Wawancara adalah apa? Ternyata wawancara merupakan percakapan antara 2 orang atau lebih. Itu apa saja, ada narasumber dan wawancara. Yang tujuannya apa? Untuk mendapatkan informasi yang tepat ya, dan untuk sebagai pengetahuan kita untuk pengetahuan. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan narasumber? Narasumber adalah orang yang memberikan informasi, sedangkan wawancara adalah orang yang melakukan wawancara. Ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama, menentukan narasumber yang akan diwawancarai. Dan yang kedua adalah memilih topik yang ingin diketahui. Dan yang ketiga adalah menyusun daftar pertanyaan yang akan ditanya kepada narasumber. Contoh tabel wawancara ya. Itu ada di buku paket juga ada. Nah, ini contohnya untuk membuat laporan hasil wawancara itu biasa ada tempat, waktu, kemudian narasumber. Nah, itu tabel. Kita harus membuat tabel pertanyaan, kemudian jawabannya. Ini contohnya. Kemudian untuk membuat dalam wawancara tersebut kita harus sebaiknya mengandung unsur-unsur. Unsurnya apa saja? Yaitu yang pertama kata tanya apa. Ya, itu untuk menanyakan benda atau sesuatu. Kemudian kata tanya siapa, untuk menanyakan orang atau pihak yang terlibat. Kemudian yang ketiga kata tanya bagaimana, untuk menanyakan keadaan atau kejelasan tentang sesuatu hal, cara atau proses pengerjaan sesuatu. Kemudian kata tanya kapan, untuk menanyakan waktu terjadinya sebuah atau sesuatu peristiwa atau kejadian. Dan yang terakhir kata tanya mengapa, jadi digunakan untuk apa, menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa yang terjadi. Selanjutnya kita akan bahas tentang pengertian apotik hidup dan paruh hidup. Apa sih apotik hidup itu anak-anak? Ternyata apotek hidup adalah pekarangan yang ditanami tanaman obat-obatan. Contohnya apa? Ada jahe, kemudian kencur, kunyit, kumis kucing, daun dewa, seledri, dan lidah buaya. Nah,
Sedangkan yang dimaksud dengan warung hidup adalah pekarangan yang ditanami tanaman sayur, buah, atau bumbu dapur untuk kebutuhan sehari-hari. Contohnya ada cabai, kemudian tomat, jambu, daun salam, serai, kemudian buah-buahnya ada mangga, ada rambutan, kemudian ada singkong, kemudian ada ubi. Selanjutnya, ternyata memiliki apotek hidup dan warung hidup itu mempunyai manfaat. Apa sih manfaatnya? Pertama, halaman rumah menjadi asri dan terasa menyegarkan. Kemudian yang kedua, dapat memenuhi kebutuhan beberapa bahan makanan sendiri. Nah, seperti apa? Seperti cabai dan tomat. Dan yang ketiga, memiliki bahan obat alami saat dibutuhkan. Misalnya saat terjatuh, kita dapat mengobati luka memar dengan mengoleskan kencur yang telah ditubur. Dan yang keempat, itu dapat menjadi hobi yang bermanfaat waktu senggang. Kita akan belajar subtema yang keempat, yaitu tentang menyayangi hewan. Kita sudah mempelajari menyayangi tumbuhan, kemudian manfaat dari hewan, kemudian kegunaan adanya hewan liar dan seterusnya. Nah, ternyata hewan liar itu hidup di alam bebas. Contohnya apa? Ada harimau dan capung. Nah, kemudian hewan peliharaan, yaitu hewan yang dipelihara manusia dengan berbagai tujuan. Bagaimana cara menyayangi hewan liar dan hewan peliharaan? Cara menyayangi hewan liar yaitu dengan tetap membiarkannya hidup di alam bebas, tidak boleh diburu. Sedangkan cara menyayangi hewan peliharaan yaitu dengan memberi makanan dan minuman secara teratur, yang menyediakan kandang yang bersih dan lain-lain. Misalnya kita kalau memelihara ayam dan memelihara ikan. Setelah kita mempelajari tema yang kedua dari subtema yang pertama sampai keempat, ada sebuah tugas yang harus kalian kerjakan. Tugasnya apa? Kita lihat. Yang pertama, bagaimana cara merawat memelihara hewan. Kemudian yang kedua, sebutkan manfaat memiliki apotek hidup dan warung hidup. Nah, kemudian yang ketiga, sebutkan manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Nanti jawabannya bisa ditulis di buku tulis, kemudian silakan kalian kirim jawabannya ke guru kelasnya masing-masing ya, yang sudah ada linknya yang telah tersedia. Anak-anakku, sampai di sini pertemuan kali ini tentang subtema pertama sampai keempat di tema yang kedua. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.